Ya pemirsa, untuk menjawabnya langsung saja kami ajak Anda untuk berdiskusi bersama di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah hadir nih ya narasumber-narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat pagi Om Dewan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Rapi bener hari ini. Kembali kerja Lagi. Oke, siap, terima kasih. Dan juga ada analis politik kami, ada Bang Pangi Syarwi dan juga Mas Adi Priyana. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Mbak Aya, Mbak Selalu Rati. ya. Langsung saja nih saya mau ke Om Dewan ya. Ya. Bang, bagi gini Bang, kita tahu bersama bahwa koalisi partai dari Prabowo Gibran ini kan cukup besar begitu ya. Baik itu dari partai maupun juga dari non partai pendukungnya juga luar biasa. Saat ini pun juga komunikasi dijalin di luar koalisi tersebut. Apakah ini memang tujuannya sengaja untuk kemudian memperkuat nanti koalisi pada saat Prabowo Gibran dilantik misalnya, kalau kemudian nanti hasil real count KPU membuktikan demikian? Ya, memang kalau kita ikuti secara konsisten pernyataan-pernyataan Pak Prabowo bahwa politik Pak Prabowo Gibran itu ya adalah politik merangkul, ya. Ini disampaikan sejak sebelum kampanye, ya, kemudian pada setiap event kampanye, kemudian pada setiap event debat, kedua tokoh tersebut selalu menyampaikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Terakhir bahkan Pak Prabowo menegaskan lagi di GBK, di Istora ya, di GBK menyampaikan kampanye akbar, tapi yang Istora setelah quick count menyampaikan bahwa kita akan merangkul semua elemen bangsa ini. Pun dalam berbagai kesempatan saya sempat diskusi dengan Pak Prabowo ya beberapa minggu terakhir, hal yang sama disampaikan semua bahwa tuh artinya negara baik kita 01, 03. Betul. Bahkan negara kita adalah negara besar ya, kita harus rangkul semua elemen-elemen ini. Kontestasi is kontestasi. Setelah selesai ya baiknya kita kembali berkumpul sebagai bangsa. Apakah 5 tahun lagi kembali ada berkontestasi, ya silakan kita tunggu 5 tahun lagi. Bang Habib, kalau kita melihat kan Prabowo ini kan merangkul sebuah pihak. Sempat juga ada statement dari Pak Jokowi menjadi jembatan. Apakah dengan masuknya AHY di mana Partai Demokrat menjadi pendukung terakhir Prabowo Gibran, ini startnya udah mulai dari sekarang nih Bang, atau gimana? Ya, secara masuk akal namanya keberlanjutan ya sudah dipraktekkan kemarin ketika Pak AHY dilantik sebagai menterinya Pak Jokowi. Ya memang sisa waktu sepertinya singkat 8 bulan, tapi feeling saya kok Pak AHY akan stay di kabinet ya, apakah posisinya sama atau di kabinet yang mendatang. Jadi betul tuh Bang flyer yang beredar Bang? Kalau flyer kan sudah dibantah. Ada Mas AHY soalnya di situ. Sudah dibantah ya, tetapi memang kita setahu saya Pak Prabowo dan Mas Gibran belum berbicara secara resmi soal posisi menteri di tingkatan TKN belum. Bahkan kami di tingkatan Partai Gerindra juga belum dibicarakan secara resmi. Biasanya Pak Prabowo dalam setiap event penting memanggil kami para anggota Dewan Pembina. Saya kebetulan salah satu anggota Dewan Pembina. Kita diskusi ini setelah pemilu mau apa, gimana, bagaimana usulan rekan-rekan. Ya, dipanggil juga ketua-ketua DPD. Biasanya begitu dari provinsi-provinsi. Nah itu belum. Tetapi kan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan bestie lah, ya nggak? Mereka itu kan seia sekata, ya kan? Apa yang disampaikan dalam berbagai hal besar kan selalu sama. Misalnya hilirisasi, kemudian soal persatuan. Nah, ini sudah terjadi sepertinya hal yang natural saja kan. Nah, tapi saya pikir ya inilah keberlanjutan sudah mulai, proses keberlanjutan mulai dari sekarang. Oke. Besti katanya nih ya, ini harus dijawab nih oleh Mas Adi dan juga Bang Pangi. Artinya kemudian apakah kepentingannya juga sama? Kepentingan Pak Jokowi, kepentingan Pak Prabowo dan juga kepentingan dari sejumlah partai-partai besar yang ada di koalisi tersebut. Usai jeda ya sesaat lagi. Mau jadi gubernur. Ya, kita lanjutkan diskusi. Udah on air Bang, ini kita lanjut ya. Seru aja, betul. Kita lanjutkan Bang Pangi. Nampaknya nanti jika kemudian kan kita berandai-andai ya, kalau kemudian memang Prabowo Gibran yang akan terpilih begitu ya, koalisinya akan gemuk sekali dengan berbagai kepentingan juga di dalamnya. Jadi gemuk ya. Gemoy ya gitu ya Bang. Gemuk dalam konteks lucu itu gemoy dan positif. Masa kabinetnya lucu Bang? Positif. Bang Pangi. Ya karena gemoy itu ya gemuk dan lucu. Jadi artinya ada kemungkinan Mbak Aya ya bahwa koalisinya grand coalition, koalisi besar, bukan koalisi kurus ya. Karena negara besar ya Pak ya? Iya, itu ada kemungkinan. Yang kedua adalah karena sistem kita presidensial tidak kompatibel dengan ala multi partai ekstrim, sehingga dalam Scott Manwaring itu kan begitu. Sehingga ada kemungkinan presiden berkuasa yang terpilih meskipun tidak di dalam koalisi awal,
kemudian mereka setelah presiden terpilih mereka baru gabung, meskipun itu lawan politiknya sebelumnya. Partai-partai yang diusungnya, presidennya berbeda. Itu akan terjadi dalam konteks bahwa sistem presidensial ala multi partai ekstrim supaya tidak terjadi deadlock. Nah, sehingga mereka membangun parlemen yang mayoritas. Dengan arti semua legacy, kebijakan, programnya mulus. Nah, dalam konteks ini, siapa kira-kira yang akan diajak di luar partai koalisi yang selama ini? Ada kemungkinan di koalisi Pak Anies itu kan ada PKS, Nasdem, dan PKB. Habis ketemuan tuh makan Saya mencermati hampir ketiga-tiganya ini ada kemungkinan untuk bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Kemudian ada di koalisi Ganjar ada P3, PDIP. Dugaan saya yang tersisanya PDIP. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya. Ada 3 alasan kenapa orang nggak kuat, nggak tahan untuk menjadi oposisi. Pertama adalah saya mencermati alasannya sederhana sebetulnya. Karena kalau kita oposisi 10 tahun Gerindra mencoba, PKS juga mencoba, itu kan kering ya, istilahnya doafa ya. Puasa, nggak ada program, nggak ada kegiatan. Jadi betul-betul ya doafa lah, partainya doafa banget gitu. Nah, yang kedua adalah alasan mereka untuk tidak tahan di koalisi adalah kasus hukumnya. Anggota-anggotanya di partainya itu dipanggil di KPK, di Kejaksaan, ini peristiwa masa lalu ya yang terjadi ya, dipanggil ke Kapolri, dan itu bolak-balik itu membuat mereka capek juga. Yang ketiga adalah, ini juga menurut saya agak fair, Mbak Rati ya, alasan ketiga sama Mbak Aya ya, itu nggak ada reward dari rakyat gitu. Bayangkan ya, PKS yang konsisten memperjuangkan untuk berbeda, untuk mengagregasi, mengartikulasi, menyambung lidah rakyat. Tapi kemudian ketika di TPS, harusnya kan kita kasihan ya, udahlah, kenapa udah pilih PKS saja. Tapi waktu PDIP puasa seperti itu, besoknya malah justru terpilih kan? Ya, nggak enakan kan, nggak enakan lah, ini udah 10 tahun jadi oposisi, pilihlah PKS kan begitu harusnya. Ternyata elektabilitasnya cuma 8%. Nggak juga ada reward dari rakyat. Nggak tahu nih pengaruh yang lain, nggak tahu. Tapi mestinya kan rakyat juga mengapresiasi. Di Amerika Serikat itu kelasnya udah naik. Istilah makamnya itu udah, kalau orang sufi udah makam yang paling tinggi itu makrifatnya udah tinggi sekali. Di Amerika orang sengaja mendesain membedakan pilihan partai dengan pilihan presidennya atau split ticket voting hanya karena alasan check and balances. Dia pilih Partai Demokrat presidennya, tapi Republik dipilih sebagai anggota parlemennya atau senatornya atau Dewan Perwakilan Rakyatnya. Supaya apa? Ada keseimbangan. Dan itu sudah didesain, sudah dibagi pilihannya dalam kondisi sadar. Mereka dengan sengaja membagi pilihan politiknya. Hanya ada keseimbangan supaya ada oposisi yang kuat. Nah, sekarang adalah di dalam konteks pemerintahan kita, ya kalau saya cermati hari ini, semuanya apa keinginan pemerintah yang tidak diamini dalam 10 tahun belakangan. Semuanya diamini karena eksekutif happy ya. Jadi semua apa keinginan pemerintah diamini karena tidak ada yang kuat. Yang terakhir Mbak Rati, Mbak Aya, saya kalau syukur-syukur ya PDIP mau oposisi, ini sebuah hal angin segar untuk demokrasi kita. Siap walaupun sendiri katanya. Walaupun sendiri hanya 17% sebenarnya sendiri kan. Karena kalau memang tidak ada lagi PDIP nih yang oposisi, udah semua gabung ke pemerintahan Pak Prabowo. Biarlah pengamat jadi oposisi. Anak-anak STM jadi oposisi. Mengambil peran menjadi oposisi. Mengambil peran oposisi. Karena memang iman oposisi ini lemah. Nggak kuat semua orang. Tantangan Mas Adi, kalau melihat ini sebenarnya Anda melihatnya bagaimana? Karena Prabowo Gibran untuk parpol pendukungnya ini kan tidak sampai 50%. Dan nampaknya sudah banyak komunikasi yang akan dijalin untuk merangkul semua pihak masuk ke dalam kabinet. Tapi bagaimana nanti bagi-baginya? Apakah juga ada tarik-menarik kepentingan juga di situ? Belum lagi ada pendukung yang non-parpolnya, Mas Adi. Secara teoretik, kata Dan Slater, civic cultures di Indonesia itu kan soal politik akomodasi. Jadi persaingan politik itu hanya terjadi jelang Pilpres, pasca Pilpres. Kelompok-kelompok politik berkepentingan yang ini berbeda secara diametral cenderung dia berkoalisi. Ini atas nama politik gotong royong. Ini adalah seorang ilmuwan dari luar yang mencoba untuk mendeteksi habitus kita tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang mana air dan mana minyak. Pilpres usai, minyak dan air bisa menjadi satu bagian dalam koalisi. Juan Lin dalam satu disertasinya yang menurut saya cukup fenomenal, yang disebut dengan cacat bawaan dalam sistem presidensil dia menyebut sebagai presiden minority. Biasanya dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, partai yang banyak, presiden itu cenderung dia menjadi minoritas. Boleh dia terpilih sebagai presiden secara langsung,
tapi di parlemennya dia minoritas. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa SBY, kenapa Jokowi, sekalipun approval rating, kemudian popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata, dia cenderung ingin merangkul pihak yang lain karena dia di kabinet, dia di parlemen itu sangat minoritas. Dia butuh keamanan, dia butuh semacam garis penegas bahwa dia juga didukung secara maksimal. Dua hal ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kalaupun toh nanti pasca Pilpres 2024, andai Prabowo dan Gibran diumumkan oleh KPU, pasti kepentingannya dua hal. Ini yang bertanding kawan semua. Saya membaca event PDIP sekalipun, itu nggak ada jarak politik yang secara tegas membedakan dengan Gerindra. Bahkan sepanjang kampanye 3 bulan itu, PDIP nyaris tidak pernah nyerang Pak Prabowo, adalah mungkin tipis-tipis. Yang paling banyak diserang siapa? Jokowi dan Gibran. Jadi tak ada psychological barrier sebenarnya yang mengatakan bahwa PDIP pasti akan di luar. Nggak ada cerita. Tapi untuk kepentingan Jokowi di sana mungkin saja kan PDIP. Nah ini yang kemudian saya sebutkan. Bukan tak mungkin PDIP juga akan dirangkul. Ya. P3 apalagi. Ada korespondensi historis yang panjang. Kenapa P3 kemungkinan diusung? Karena P3 ini adalah bagian dari representasi politik Partai Islam. Kelompok-kelompok Islam ada di situ, misalnya ada kawan-kawan PII masuk di situ, ada kawan-kawan NU, ada kawan-kawan HMI. Jadi politik kita itu kan memang selama ini bagian dari faksionalisasi kelompok-kelompok politik. Pasca persaingan usar mereka dirangkul. PKB apalagi, dia adalah replika dari politik NU. Nasdem apalagi memiliki korespondensi yang cukup panjang, Surya Paloh dan Pak Prabowo. PKS apalagi 2 kali Pilpres PKS bersama dengan Bang Habib. Kali ini aja lagi apes nih PKS. Dulu waktu dukung Prabowo kalah, sekarang Gilen tak dukung Prabowo, Prabowo yang menang. Mas Adi, tapi walaupun kemudian Nasdem dan juga PKS sudah menyatakan diri bahwa akan tetap di jalur perubahan kok PKB. Nah ini kan basa-basi aja. Bagi saya basa-basi. Kenapa saya sebut basa-basi? Kalau teman-teman ini secara umum ya, kalau mau belajar dengan Pak Prabowo Subianto terkait dengan kekalahan di Pilpres, dia kalah Pilpres langsung umumkan, saya akan memimpin oposisi, kan enak. Ini hasil quick count memang nggak diterima karena sedang mencari proses keadilan. Oke, tapi saya ingin katakan on the other hand, quick count di berbagai manapun, di berbagai event politik, ini memang tidak pernah melesat secara signifikan. Selisihnya di kisaran angka 1%. Jadi mostly bagi kita yang agak saintifik membaca soal hasil pemilu, hasil real count KPU nanti hampir sama dengan hasil quick count. Itu artinya 1 dan 3 mestinya juga harus mempersiapkan pidato politiknya. Minimal mereka ini sudah prepare soal kalau mereka kalah siap atau tidak sikapnya gitu ya. Per hari ini nggak ada, ngomongnya masih bluffing kemana-mana. Karena bagi saya mereka sedang mencari aman betul. Kalau terlampau agresif menyerang nomor 2, sangat tidak mungkin mereka itu akan diajak saling berangkulan. PKB, kemudian Nasdem, kemudian P3. Ini kan DNA politiknya nyaris tidak pernah di luar kekuasaan politik. Oleh karena itu bagi saya ini pernyataan-pernyataan yang cukup bersayap yang sebenarnya mereka juga ingin menjadi bagian dari koalisional pemerintah. Tapi saya selalu mengatakan, saya berharap betul Bang Habib ya dan kawan-kawan di pendukung nomor 2 ini, udahlah yang kalah pemilu tetap usah diajak. Biarkan aja mereka itu nangis. Coba kita langsung tanya Bang Habib. Biarkan aja mereka itu nangis-nangis di luar kan. Nah, itu dia, Bang. Tapi kalau diajak juga tapi ini kan nggak ada check and balances kalau terlalu gemoy gitu. Ya, satu-satu ya, dari Bang Adi dulu. Pertama, kalau saya sangat paham karakter Pak Prabowo. Beliau itu orang kalau setelah berkonflik, tahapan konflik selesai ya sudah lah. Gitu kan. Kayak kami ini sendiri dulu kan lawan politiknya Pak Prabowo. Kami ini kan aktivis mahasiswa, ya kan beliau waktu itu di Kopassus, istilahnya kan begitu. Budiman, Andi Arief, segala macam. Tapi ketika kita diskusi kemudian berbicara tentang hal yang lebih besar, nyambung. Segala macam sakit hati, perkataan di masa lalu udahlah selesai. Begitu juga, kalau coba cek dalam setiap perkembangan ya event-event politik penting. Pak Prabowo itu kalau ketika berbicara hal yang besar, persoalan ego pribadi dan kelompoknya udah nggak ingat lagi dia gitu loh. Misalnya banyak hal-hal baru tuh yang tidak terduga jadi keputusan politik Prabowo karena hal besar. Pak Jokowi tiba-tiba jadi cagup DKI bersama Pak Ahok. Ya kan ya, tadinya nggak ada pembicaraan tapi demi hal yang besar diakomodir. Pak Anies Baswedan dibawa Pak JK ke Kertanegara jadi cagup DKI 5 tahun berikutnya. Lalu ketika 2014 coba lihat, 2014 itu kan seru juga, hampir sama kayak 2019. Tapi Pak Prabowo hadir dalam pelantikan. Waktu itu kan heboh. Apakah Pak Prabowo hadir atau tidak dalam pelantikan? Hadir Pak Prabowo, memberi hormat dan lain sebagainya. Tapi kemudian kontestasi 2019 lagi. Kontestasi seru kan? Nah setelah kontestasi,
memberikan selamat, memberikan hormat setelah semua proses konstitusional selesai. Artinya rekonsiliasi juga akan terjadi Artinya nanti Pak nih, Prabowo 2024. itu karakternya orangnya nggak baperan. Ya, dia nggak ada waktu untuk baper karena pernah dihina dan lain sebagainya. Dia akan selalu mengakomodir setiap elemen bangsa yang menurut dia penting semua untuk dirangkul. Nah, kita ini kan oke lah di parlemen itu 9 partai politik. Ya. Sebenarnya check and balance ini yang kedua nih dari Ratih ya kan. Penting loh Bang, penyeimbang. Dari Maria. Penting secara formal, tapi secara substansi apakah ya misalnya aktivitas check and balance itu nggak bisa dilakukan oleh DPR secara institusi. Kita lihat banyak sekali contoh seorang Masinton Pasaribu bisa mengkritik Yasona Lauli, menteri dari partainya sendiri, bahkan pimpinan beliau di DPP. Seorang Ripka Cimtaning ya kan bisa mengkritik pemerintahan. Padahal Menteri Kesehatan kalau nggak salah ya kan. Macam-macam teman-teman yang dari Nasdem, Sahroni, vokal, gitu kan waktu itu adalah ya partai utama pendukung. Jadi walaupun nggak ada oposisi, nanti juga kritikan bisa dari dalam. Check and balance dalam konteks pengawasan menurut saya sangat dinamis. 2019 ke 2015 begitu juga dalam konteks penyusunan regulasi. Kita ya ada 2 partai yang memang menyatakan di luar pemerintahan, Demokrat dengan PKS. Tapi semua perdebatan itu bukan hanya didominasi oleh partai-partai yang di luar pemerintahan dalam setiap pembahasan undang-undang. Cek saja lah, itu semua kan ada rekamannya ya di parlemen. Nah, saya pikir kita juga nggak bisa secara formal menyamakan diri kita dengan negara-negara demokrasi lainnya. Nggak bisa juga, 100% sama nggak bisa juga. Kita ini dalam proses mencari juga ini yang paling ideal kita seperti apa. Ya, tapi pertanyaan begini Bang, kalau kemudian Anda sampaikan bahwa substansi check and balances di parlemen itu sebenarnya nggak begitu berpengaruh terhadap hasilnya. Tapi Mas Adi sepakat nggak sih Mas melihat hal ini? Karena kan kalau kita lihat fungsi parlemen ini kan cukup penting untuk memperkokoh presidensial gitu ya. Usai jeda ya Mas, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Iklan lewat. Ya pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi kalau kita tahu kan memang calon presiden nomor urut 2 ini masih memimpin hasil rekon sementara ya. Tapi kalau kita lihat sudah banyak mendapatkan ucapan-ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia ya Kak Marati ya. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali menerima ucapan selamat atas hasil pemilihan presiden yang digelar pertengahan Februari lalu. Ucapan selamat itu datang dari Muhammad bin Zayed, Presiden Uni Emirat Arab. EBZ menyapa Prabowo dengan sapaan hangat dan akrab, "My brother." Prabowo mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat dan berharap hubungan baik Indonesia dengan Uni Emirat Arab akan semakin erat nantinya di masa mendatang. Kita akan mendengarkan statement dari Prabowo Subianto berikut ini. Hello? Your Highness, Assalamualaikum. Prabowo Subianto here, sir. My brother, Assalamu alaikum. How are you? Fine, thank you, Your Majesty. Fine, thank you. God bless you. God bless you. Congratulations, brother. Congratulations. Thank you, thank you. I'm very honored that you phoned me. Very honored, sir. Very honored, Your Highness. Yeah. You are a brother and your country is allied. Thank you. Such a great relationship. Thank you. Looking forward with your wisdom and leadership, sir, to continue this track and make it even better. Thank you, Your Highness. Thank you, thank you. Shukran. Thank you very much. God bless. God bless. God bless. Thank you. Thank you. Oke, kita lanjutkan lah ya kembali perbincangan my brother gitu. Kayak orang condet ini. Ternyata Pak Prabowo kayaknya kecilnya dicondet. Udah ngomongin condet Abang. Ada orang condet nih Bang. Oh, iya, Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang kalau melihat tadi sebenarnya evaluasi, pengawasan bisa kok nggak harus dari oposisi. Dari dalam komisi juga bisa. Jadi dalam arti kalau misalnya nanti nggak ada oposisi, di pemerintahan Prabowo Gibran nggak ada masalah. Ya memang di dalam partai itu memang ada fraksi kan ada juga. Itu artinya yang sampai dicontohkan oleh Bang Habib tadi bahwa ada juga berseberangan juga, ada juga second opinion, ada juga redundancy, proses untuk mengawal.
kebijakan itu tidak semua taken for granted, kan diamini. Ada juga yang anggota DPR-nya kritis dari partai tersebut, padahal menterinya kader partai tersebut, ada kan gitu. Tapi memang secara formal itu juga nggak bisa dinafikan bahwa demokrasi itu sebuah oposisi yang kuat itu sebuah keniscayaan. Kita butuh itu, sehingga kenapa oposisi kemarin itu anak STM harus demo, aktivis-aktivis harus demo, karena oposisi nggak kuat untuk bukan menjegal ya, untuk memberikan kontrol pembuatan undang-undang redundansi. Itu dia, kontrolnya kan penting, Bang. Bagaimana kemudian bisa menyalurkan suara rakyat yang kemudian berbeda dengan pemerintahan? Nah, itu yang artinya secara struktural ini kan penting. Ini kan infrastruktur dan suprastruktur politik ini penting. Nah, kalau misalnya kita ada oposisi yang kuat, minimal kalaupun tidak bisa veto, minimal undang-undang itu dibahas berlapis. Tidak ada undang-undang yang dibuat ketok magic itu loh, sekejap malam selesai dan semua partai mengamini saja gitu kan. Itu yang jadi problem. Sehingga undang-undang ini dilahirkan tidak ada DNA kepentingan rakyat. Yang kedua begini, di dalam bangunan koalisi dalam jurnal electoral studies ya Godam itu kan mengatakan memang ada 3 hal semangat koalisi. Pertama adalah semangat historis ideologis, itu membuat lem perekatnya. Yang kedua adalah semangat kesamaan visi, program. Itu yang terjadi, itu juga menjadi penting ya. Sama-sama berjuang seperti PKS ya. Kalau PDIP kan ideologi tadi. Nah, yang ketiga adalah tentu yang penting adalah bangunan koalisi atau lem perekat koalisi adalah official seeking, mencari jabatan kekuasaan. Nah, yang ketiga ini, yang poin ketiga ini enggak ada yang tahan ini. Namanya menteri ya, jabatan ini, sehingga artinya untuk bergabung ke koalisi pemerintahan kalau dapat 2 menteri saja, ya Demokrat saja sekarang 1 menteri saja AHY, itu kan sikap politik berubah total. Dan akan lanjut katanya Bang Habib. Ya, ini kan bukan dari project sekarang kan. Kan projectnya besok yaitu kan AHY masuk itu kan 2024. Nah, artinya saya masih berharap supaya demokrasi kita sehat, supaya vitaminnya ada, memang harus ada oposisi. Nah, itu pilihan yang tidak mudah, godanya nggak gampang karena setahu saya ya PDIP ini punya pengalaman yang dibilang oleh Mbak Aya tadi. PDIP itu 10 tahun oposisi hasilnya ada. Jadi maksudnya dia bisa leading sebagai partai pemenang pemilu. Nah, meskipun ada juga partai yang mencoba untuk oposisi tapi nggak tahan. Termasuk PKS belum terlalu berhasil untuk mengambil empatik atau underdog effect atau orang kasihan karena sudah oposisi 10 tahun. Ternyata tidak dimaknai positif oleh rakyat secara keseluruhan, walaupun sebetulnya elektabilitas PKS nggak jeblok banget juga kan. Termasuk Demokrat memang udah nggak kuat lagi. Karena nggak kuat lagi akhirnya sudah, makanya Pak SBY kan mengatakan bersyukur setelah 10 tahun di luar pemerintahan. Itu kan konteksnya betapa berkahnya di dalam pemerintahan. Akhirnya kan. Nah, waktu itu kan miss-nya bukan karena Pak Jokowinya, ada persoalan dengan komunikasi Bu Mega yang belum ACC waktu itu, Demokrat bagian dari kabinet kan. Nah, sekarang ketika hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega ada persoalan, nah AHY mendapat keberkahan itu kan. Nah, tapi kan posisinya udah jelas Demokrat akan mendukung secara garis partai, garis. Mas Adi, bagaimana Mas Adi mengenai check and balances parlemen ini loh Mas Adi untuk menyeimbangkan pemerintahan? Saya mau komentar tentang nature dari sebuah kekuasaan. Pemilu itu tujuannya adalah how to get the powers, kekuasaan yang ingin dikapitalisasi. Jadi wajar kalau pemenang mestinya harus menikmati keindahan dan kenyamanan dalam berkuasa. Dia bisa menjadi presiden dan kemudian mengakuisisi semua menteri. Sebenarnya kalau ada upaya merangkul pihak yang kalah, ini menyalahi fitrah dari kekuasaan politik sendiri. Karena memberikan berkah, karena memberikan kekuasaan, karena dia memberikan menteri kepada mereka yang juga tidak pernah memenangkan pertarungan. Jadi kekuasaan, kenapa orang berpartai, kenapa orang berpolitik, tujuannya ingin mengakumulasi kekuasaan kok. Ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, udah. Yang kalah biarkan aja mereka nangis-nangis di luar. Makanya saya selalu mengatakan, sudahlah yang kalah itu di luar aja. Nggak perlu menawarkan diri, apalagi dirangkul. Nah, nggak tahan dalam oposisi itu tadi loh Mas Adi. Tahan aja kan, pura-pura nggak tahan malah belumnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah memang ada kecenderungan. Kenapa misalnya kelompok-kelompok yang kalah dalam pemilu ini dirangkul? Karena pemenang ini dihantui bahwa semua keputusan politiknya akan dilawan, akan ditolak. Kan itu saja. Bagi saya tidak sesederhana itu. Koalisi di parlemen ini kan sifatnya cair. Saya ingat betul misalnya waktu kalau tidak salah 2021 atau 2022, ketika semua partai politik mencoba untuk mengusulkan tentang bagaimana untuk merevisi undang-undang pemilu, semua partai luar dan dalam sama kok.
Artinya apa? Memang ada koalisi-koalisi yang berdasarkan isu-isu tertentu tidak melihat di mana posisi partai di dalam ataupun di luar. Tapi kenapa koalisi itu menjadi penting, dirangkul menjadi bagian dari pemerintahan? Karena ada koalisi parlemen, karena at the end of the day-nya soal keputusan politik strategis itu dari elit yang menentukan. Tapi kalau nantinya oposisinya hanya satu partai, apakah juga cukup menggigit gitu? Itu yang menurut saya, kalau koalisinya lemah ya, 80 bagian pemerintah, 20-nya adalah oposisi, ini juga kabar buruk. Bahkan dianggap sebagai pelemahan dari demokrasi, backsliding demokrasi. Karena mengakumulasi begitu banyak kekuasaan dengan hanya menyisakan sedikit oposisi, ini secara tidak langsung dia ingin menyumbat kelompok-kelompok kelompok politik di luar pemerintah sehingga dia tidak berjaya dengan cara-cara konstitusional. Kalau kita membaca literatur politik ya, demokrasi itu kan mati dan terbunuh justru oleh pemimpin yang terpilih secara demokratis menggunakan instrumen-instrumen demokrasi. Oposisi misalnya anggaplah cuma 20%, itu kan demokratis. Siapa yang melakukan itu semua adalah pemimpin yang terpilih secara demokratis. Oleh karena itu, pemimpin yang sejatinya, kalau kata para filosof kita itu, biarkanlah yang kalah itu dia nyaring berteriak di luar. Biarkan dia berakselerasi dengan kepentingan politiknya. Nanti ketemu seberapa kuat dan seberapa jago. Satu dari segi ide, yang kedua dari segi dukungan politik nantinya. Kan itu yang dipertentangkan. Oleh karena itu, dalam sistem presidensil mestinya presiden terpilih tak perlu takut untuk berhadap-hadapan dengan oposisi. Karena dalam banyak hal, Demokrat, PKS, dan partai-partai non-koalisional pemerintah, kalau kita mengacu sepanjang pemilihan presiden, pernah dilaksanakan secara langsung di Indonesia, mereka ada titik temunya dengan kubu pemerintah. Undang-undang pemilu, revisi undang-undang KPK, undang-undang cipta kerja, undang-undang ITE, itu dalam banyak hal, partai yang di luar dan di dalam memiliki arus politik yang sama. Tapi banyak gak setuju juga, makanya itu dari Bang. Betul nggak sih Bang, takut dengan kemudian koalisi-koalisi di luar pemerintahan gitu? Ini bisa jadi menyalahi aturan tadi sebenarnya untuk konsep merangkul itu tadi. Bukan, kalau aturan jelas nggak ada ya. Ini kan kita sedang berdiskusi ya. Pak Adi Prayitno tentu banyak bacaan-bacaan ya, Pak Pangi juga, tapi kami juga kita ini sedang, bangsa ini ya, dalam konteks besar kita juga sedang berdiskusi. Apa sih format yang terbaik? Apakah sama persis dengan ya, di negara-negara besar seperti di Amerika Serikat? Tapi ada contoh juga kok negara yang juga maju, yang juga rakyatnya sejahtera dengan format politik nggak ada oposisi bahkan. Tapi kalau nggak ada oposisi, contoh Singapura. Ya. Singapura tuh nggak ada oposisi sama sekali gitu loh. Single party bahkan hampir. China ya. Tapi kita juga nggak pengen seperti itu. Saya ngomong begitu. Nah, kita ini kan bangsa besar. Pantas nggak kita punya model sendiri, model demokrasi kita sendiri. Yang kita praktekkan yang paling fresh ini adalah 2019 ke 2024. Ya. 2019 ke 2024 dengan bersatu rekonsiliasi yang sangat epik tersebut, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dua musuh yang saling berseteru dalam konteks yang bahkan disebut orang antagonis sudah. Kalau udah antagonis itu kan ini A, ini B, gitu aja kan, ajar-ajaran dari 5 tahun sebelumnya bisa bertemu, sehingga hal-hal besar yang menghantam bangsa ini, persoalan-persoalan besar bisa kita selesaikan. Kita ini kan bernegara nggak mustak dari pemilu ke pemilu mau begitu aja. Habis pemilu ya kan ya gontok-gontokan lagi untuk pemilu yang berikutnya. Tapi kepentingan politiknya pemilu gontok-gontokan lagi berikutnya. Saking itu kan besarnya, saking gemoynya nih. Tentu itulah adalah alamiah. Tapi kan kita harus dorong yang namanya tantangan, yang namanya persoalan ini menjadi chance ya kan. Urusan nanti ya, katanya kalau apa namanya future chance, future opportunity. Ini udah kayak Mas Gibran ya kan. Iya gak? Itulah pandangan anak muda begitu sekarang. Belum tentu loh. Semua teori yang kita perbincangkan di sini itu paralel dengan kesadaran dan keinginan hati nurani dan pikiran rakyat. Siapa tahu rakyat pengennya kita guyup. Siapa tahu rakyat pengennya kita tenang, nggak gontok-gontokan di parlemen, ribut terus show. Siapa tahu rakyat dalam hatinya ingin yang gimana segala program-program kerakyatan itu bisa berjalan dengan baik. Memang tetap perlu ada. Karena para pengamat yang menjadi oposisi. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah juga. Siapa tahu itu lagi anak STM. Siapa tahu bisa begitu. Siapa tahu bisa begitu. Teman-teman anak STM kita izinkan kok untuk menyampaikan pendapat, semua masyarakat sipil menyampaikan pendapat, nggak disumbat gitu loh. Siapa tahu seperti itu. Kan ini nggak bisa klaim
Baik. Apa yang disampaikan Pak Pangi, apa yang disampaikan Pak Adi, itulah yang paling tepat. Saya juga nggak bisa klaim, saya nggak bisa paksa sahabat-sahabat saya ini, beliau juga nggak bisa paksa. Tapi inilah yang merangkul ini masih akan kemudian intinya ya merangkul itu. Kurang tapi lebih kalau menjawab begitu. pertanyaan kita koalisi gemoy siap menuju istana, nanti akan menunggu saja kemudian 01, 03 koalisi lain di luar pemerintahan ini untuk datang nangis-nangis, ngemis-ngemis kalau katanya Mas Adi, atau jadi gini Mbak, yang akan membuka bicara Mbak Rati. Komunikasi di antara elit kita saat ini jangan dibayangkan formal seperti dugaan banyak orang, ya kan ya. Cair, ya? Bukan setelah komunikasi itu, bukan setelah tanggal 14, jauh sebelum tanggal 14, saya yakin dan saya juga menyaksikan sudah terjalin komunikasi yang baik antara elit-elit kita, ya. Sebagian kami ada sama-sama ada di DPR, ya kan, yang level 1,5-nya kan di tingkatan pimpinan itu juga cair gitu loh. Hal-hal yang menurut kita rumit misalnya tuh. Artinya akan mengajak atau bagaimana? Akan mengajak, akan akan menerima orang yang datang ya. Pokoknya semua. Kita Baik. itu harus bertepuk dua tangan. Oke, yang pasti kita nantikan bagaimana komposisi politik dalam kabinet Prabowo Gibran ya Bang ya. Yes. Kita ucapkan dulu terima kasih Bang Habib, Mas Anjepang, Mas Mbak Adi. Rati, Mbak Kita nantikan akankah Saya, koalisi Bang ini Habib, akan Bang gemoy juga ke depannya atau gimana? Besar seperti kita. Selamat juga suaranya melejit di hasil Selamat juga, sementara semoga amanah. DPR. Makasih Bang Bang. Habib.